Al-kadhibu was-sidqu. Al-kadhibu bohong, was-sidqu dan jujur. Al-kadhib itu artinya bohong, was-sidqu benar atau jujur. Nabi katakan iyyakum wal kadhiba innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Rasul sabdakan iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian kadhib, dusta. Innal kadhiba, sesungguhnya dusta itu, bohong itu, yahdi, menunjuki ilal fujur, kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk benar jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah, karena benar jujur itu membimbing kepada surga. Ya, inna sidqa yahdi ilal jannah, karena sesungguhnya jujur itu membimbing ilal birri, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sebenarnya kebaikan itu ada membimbing kepada surga. Jadi kalau jujur itu tujuannya pasti surga. Kalau dia alaikum bisidqi, wajib atas kalian benar dan jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri, karena benar jujur itu membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan karena sungguhnya kebaikan itu ada membimbing kepada surga. Kalau kadhib itu dibimbing ke neraka, kalau jujur bimbing pada baik, baik menuju surga. Ini bicara al-kadhib was-sidqu, ya, dusta dan bohong, dusta dan benar. Lastu a'ni bisidqi wal kadhibi fi hadzal maqami ma huwa ma'rufun likulli wahidin. Fa inna hadzal amra minal badihiyati allati ya'rifuha as-sibyan. Wa inna ma a'ni biha sidqal fi'li wa kadhibahu. Fa innahuma natijani lil qawli fi halai sidqihi wa kadhibihi. Lastu, bukanlah aku, a'ni menghendaki, bisidqi dengan benar, wal kadhibi dan bohong, fi hadzal maqami pada kedudukan ini, ma huwa ma'rufun apa yang ada dia dikenal, likulli wahidin bagi tiap-tiap satu dari keduanya. Jadi kata penulis, saya tidak maksudkan dengan benar dan bohong di sini, ma huwa ma'rufun apa yang dengan itu ada ma'ruf, dikenal, likulli wahidin masing-masing dari satu dua. Fa inna hadzal amra, karena sesungguhnya ini perkara, minal badihiyati, tergolong perkara yang badihiyati, yang datang tiba-tiba. Fa inna hadzal amra, maka sesungguhnya ini perkara yang dibicarakan sini, minal badihiyati, tergolong perkara yang datang tiba-tiba. Allati ya'rifuha sibyanu, yang ada mengenalnya oleh anak-anak kecil. Anak kecil juga kenal tuh bohong dan benar. Wa innama, dan bahwasanya, akni aku kehendaki, bihima dengan keduanya, dengan bohong dan benar ini, apa? Sidqal fi'li, benar perbuatan, wa kadhibahu, dan bohong perbuatan. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, natijani adalah dua hasil, lil qawli bagi ucapan, fi halai di dalam dua kondisi, sidqihi benarnya, wa kadhibihi dan bohongnya. Jadi benar dan bohong ini bukan dimaksudkan yang kita kenal, tapi dimaksud oleh beliau wa innama, dan bahwasanya, akni aku kehendaki, bihima dengan keduanya, sidqal fi'li benar perbuatan, wa kadhibahu dan bohong perbuatan. Jadi bukan sekedar bohong-bohongannya, tapi benar berbuat dan dusta berbuat. Sidqal fi'li wa kadhibahu, benar perbuatan dan dusta perbuatan. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, bohong dan benar itu, natijani adalah dua hasil, lil qauli bagi ucapan. Jadi hasil dari omongan, natijani lil qauli adalah dua hasil lil qauli bagi omongan, fi halai di dalam dua keadaan, sidqihi benarnya ia, wa kadhibihi dan bohongnya ia. Jadi bukan sekedar bohong dan benar yang dikenal,
Tapi yang dimaksudkan oleh beliau ini a'ni bihima, yang aku kehendaki bihina dengan keduanya itu sidqal fi'li, benar perbuatan, wa kadzibahu dan bohong perbuatan. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, benar perbuatan dan bohong perbuatan, itu natijani, sebenarnya dua hasil lil qauli, bagi ucapan. Itu hasil dari ucapan. Jadi orang ngomong benar atau tidaknya itu nanti dilihat dalam bentuk perbuatan hasilnya. Fa innahuma natijani, maka sesungguhnya keduanya itu, benar perbuatan dan bohong perbuatan, natijani adalah dua hasil lil qauli, bagi omongan. Kan orang ngomong, kita ingin buktikan tuh omongannya benar nggak dalam bentuk perbuatan. Ya, kalau sekedar ngomong bisa jadi ngomongnya benar tapi perbuatannya kagak benar. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, benar perbuatan dan bohong perbuatan itu natijani adalah dua hasil lil qauli, hasil bagi omongan, fi halai, di dalam dua keadaan, sidqihi, benarnya ia, wa kadibi, dan bohongnya ia. Jadi baru sekedar omongan itu belum jadi ukuran. Orang benar omongannya setelah dilihat perbuatannya. Ada orang bilang NATO tuh, NATO bilang no action talk only, nggak ada aksinya, ngomong doang. Nah, jadi bicara benar atau bohongnya ini bukan sekedar apa yang benar, bohong. Jadi bohongnya itu benar omongan dan dusta omongan. Sidqal fi'li wa kadzibahu, benar perbuatan dan bohong perbuatan. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya tuh, benar perbuatan dan bohong perbuatan, natijani adalah dua hasil lil qauli, dua hasil dari omongan. Jadi orang benar atau tidaknya omongannya itu setelah kita lihat perbuatan. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, natijani adalah dua hasil lil qauli, bagi ucapan, fi halai sidqihi, di dalam dua keadaan, benarnya ia, wa kadibi, dan dustanya ia. Jadi bicara bohong dan benarnya bukan seperti ini kenal, tapi itu benar perbuatan dan bohong perbuatan. Jadi sekedar omongan saja belum jadi ukuran. Orang ngomong benar itu setelah dilihat perbuatannya benar. La taqul li ahadin innaka shadiqun aw kadhibun hatta tara sidqa amalihi aw kadhibahu. La taqul, jangan kau katakan, li ahadin, kepada seseorang, innaka shadiqun, sesungguhnya engkau orang yang benar, aw kadhibun, atau orang yang bohong. Hatta, sampai taro, engkau melihat sidqa, kebenaran, amalihi, benar amal perbuatannya, au kadzibahu, atau bohong perbuatannya. Jadi jangan suka bilang orang ente orang benar. La taqul, jangan kau katakan, li ahadin, kepada seseorang, innaka shadiqun, sesungguhnya engkau orang yang shadiq, yang benar, au kadzibun, atau orang yang dusta. Ukurannya hatta, sampai taro, engkau melihat sidqa amalihi, benar perbuatannya, au kadzibahu, atau bohong perbuatannya. Jadi uji orang itu, dia orang benar atau tidak benar, kita uji apakah benar perbuatannya atau bohong perbuatannya. Makanya banyak tertipu orang dengan ucapan-ucapan janji-janji manis. Lihat bosan. Jadi la taqul, jangan kau katakan, li ahadin, kepada seseorang, innaka shadiqun au kadzibun, sesungguhnya engkau orang yang shadiq, orang yang benar, au kadzibun, atau engkau pembohong. Hatta, sehingga taro, engkau melihat sidqa amalihi, kejujuran amal perbuatan, kebenaran perbuatannya, au kadzibahu, atau kebohongan perbuatannya. Jadi orang itu diukur amalnya. Shadaqallah, benar Allah ketika faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah nyatakan faqul i'malu, maka katakanlah oleh Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian. Fasayarallahu amalahu, maka Allah akan melihat amalnya, wa rasulahu, dan rasulnya akan melihat dia, wal mu'min, dan orang-orang mukmin akan melihat. Fasayarallahu amalahu wa rasuluhu wal mu'min. Jadi bukan perbuatan omongan, tapi perbuatan. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Jadi la taqul, jangan kau katakan, li ahadin, kepada seseorang,
innaka shadiqun, sesungguhnya engkau orang yang shadiq, yang benar, au kadzibun, atau katakan engkau pendusta, hatta taro, sehingga engkau melihat sidqa, kebenaran amalihi, amal perbuatannya, au kadzibahu, au kebohongan perbuatannya. Jadi ukurannya dalam agama itu amal. Makanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau sekedar beriman belum cukup, Bang harus tunjukin wa amilus shalihat. Kalau orang yang percaya kepada Allah tuh semua banyak sekali. Tapi yang percaya kepada Allah membuktikan dengan amal. Apa amal orang yang percaya kepada Allah? Amal saleh. Makanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lihat orang itu ukur dengan amalnya. Jadi la taqul li ahadin, jangan kau katakan kepada seorang innaka, wah saudara benar nih, au kadzib, saudara bohong. Hatta taro, sampai engkau melihat sidqa amalihi, kebenaran amal perbuatan yang hasil daripada omongannya. Perbuatan itu natijah daripada omongan. Al-amal natijatul qaul. Amal itu natijah, hasil daripada ucapan. Jadi jangan percaya dengan janji-janji manis, lihat, buktikan. Seperti Quran bukan? Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka katakanlah oleh Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian, beramallah kalian. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, amal kalian, wa rasuluhu, dan Rasul akan melihat amal kalian, wal mu'minun, dan sekalian orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Banyak orang omongannya hebat sekali, tapi perbuatannya nol. Bahkan ngomongnya pinter, tapi bohongnya luar biasa. Justru dengan keindahan omongnya dia menipu orang. Hanya ada kampanye. Wah, kalau kampanye itu udah semuanya janji-janji pasti. Kalau kampanye itu janji-janji pasti. Ya, kalau udah jadi lihat. Oh, ternyata bohong, dia nyuruh janji-janji. Jadi la taqul li ahadin, jangan kau katakan li ahadin kepada seseorang, jangan bilang kepada seorang innaka shadiqun, sesungguhnya engkau orang yang benar, au kadzibun, atau orang yang bohong. Ukurannya, barometernya, hatta, sehingga taro, engkau melihat sidqa amalihi, kebenaran amal perbuatannya, au kadzibahu, atau kebohongan perbuatannya. Wala tasifu qawlan bisidqin aw kadzibin hatta tara atharahu. Wala tasifu, dan jangan kau sifatkan qawlan, satu ucapan, bisidqin, dengan sifat benar, aw kadzibin, atau sifat bohong, hatta, sampai tara, engkau melihat atharahu, pengaruhnya, bekasnya. Jadi omongannya benar atau tidak, sampai engkau melihat atharahu, pengaruhnya, bekasnya. Kalau habis ngomong dia benar, oh ternyata sesudah itu dia berbuat benar, asarnya. Wala tasib, dan jangan kau sifatkan kaulan, satu ucapan, bisidqin au kadzibin, dengan ucapan benar atau bohong, hatta, sampai taro, engkau melihat asarahu, bekasnya. Jadi omongnya benar atau lihat bekasnya. Sesudah dia ngomong benar enggak? Ayo sholat awal waktu. Qomat dia baru datang, berarti omongannya benar. Ayo sholat dia udah duluan. Hanya Rasulullah kan ibda binafsika, kau mulai dengan dirimu sendiri. Kita nggak bakal diikuti omongan kita kalau kita sendiri tidak mentaati omongan kita. Kata dia ibda binafsik, maka tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Rasul kecuali beliau duluan melakukannya, dan tidak ada perbuatan yang dilarang oleh Allah ditinggalkan kecuali beliau orang pertama yang meninggalkannya. Itu antal amin, antal amin, antal amin. Engkau lah al-amin, al-amin. Maka sebetulnya bukan ajaran Islam yang ditolak. Ya. Sebetulnya yang diterima oleh mereka awalnya tuh betul-betul sosok Rasulullah. Antal amin, antal amin, antal amin. Karena sosoknya ini dipercaya, maka apa yang diomongin sama Nabi diterima. Karena apa? Apa yang diomongin sama Nabi ada dalam perbuatan sehari-harinya. Kalau Nabi ngajarin dagang jujur, karena Nabi dagangnya jujur. Ya, kalau Nabi nyuruh kita segala macam kebaikan, karena Nabi sudah melakukan itu. Maka jangan kau sifatkan omongan sesuatu baik atau tidak baik sampai engkau melihat bekasnya, bekas omongannya. Ini sekarang Tangsel sama Depok tinggal lihat nih pembuktian daripada janji-janji mereka.
Jadi wala tasif, dan jangan kau sifatkan kaulan satu ucapan bisidkin dengan sifat baik, au kadibin atau sifat buruk, bohong, hatta sampai taro engkau melihat asarahu, pengaruhnya, bekasnya. Li'annal qaula ta'zumu qimatuhu, karena sesungguhnya omongan itu menjadi besar, qimatuhu, pangkatnya. Li'annal qaula, sesungguhnya ucapan itu ta'zumu menjadi besar, azim, qimatuhu, pangkatnya, au tasguru atau menjadi kecil, binati jadi dengan hasilnya. Omongan itu besar qimahnya, ukurannya, au tasguru atau kecil ukurannya, binati jati dengan hasilnya. Ya kalau ngomong terus ngomong kagak benar, ya sudah, pangkatnya murah itu. Ya, kalau ngomong tuh benar, ternyata terbukti dalam sehariannya, maka azim qimatuhnya. Li'annal qaula, karena sesungguhnya ucapan itu ta'zumu menjadi agung, besar, qimatuhu, pangkatnya, au tasguru atau menjadi sogir, kecil, binati jati dengan hasilnya. Jadi omongan seseorang itu berpangkat besar, lihat hasilnya. Kalau dia bohong berarti qimahnya kecil, kalau benar berarti qimahnya azim. Wala yasduqul qawlu hatta yasduqal amalu, dan tidak benar ucapan sampai yasduqal amalu, sampai benar perbuatannya. Jadi ukuran omongan benar itu sampai terbukti benar perbuatan. Maka betul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah betul. Maka sering saya sampaikan bahwa kebenaran itu butuh figur yang punya integritas. Kebenaran itu butuh figur yang benar. Maka seringkali kebenaran itu ditolak. Kenapa? Orang yang membawa kebenaran itu orang yang kagak benar. Maka Islam itu kan benar, nggak cukup. Dia harus dibawa oleh orang yang punya sifat benar, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bahkan itu sifat wajib para nabi semuanya. Para nabi itu wajib sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau tidak sifat ini nanti ditolak. Nabi Musa itu nggak akan diterima oleh Bani Israel kecuali karena siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Mertuanya Nabi Musa siapa? Nabi Shu'aib ya, anaknya namanya Safurah, kan mau dikawinin tuh dua. Ihdabnatayya, saya akan kawinkan kau dengan salah satu dari dua putriku tuh. Nabi Musa, udah ketika mau dinikahkan, Nabi Musa jalan dengan Safurah, tapi Nabi bilang, Safurah kau jalan di belakang aku, nggak dikasih jalan duluan. Ini ukuran laki-laki yang jujur itu gampang aja. Kalau dia senang jalan di belakang perempuan itu nggak jujur. Maka Nabi Musa membuktikan dia nggak mau Safurah jalan di depan. Jadi kalau kita ada perempuan tuh kita jangan di belakang, depan dia. Kecuali bini kita, kalau bini kita kawal. Tapi kalau itu perempuan yang ajnabiyah, yang lain asing, jangan jalan di belakang perempuan, jalan depan. Sebab kalau jalan di belakang itu kata ulama itu ciri-ciri laki yang tidak jujur. Kalau suka demen jalan di belakang perempuan itu pikirannya udah kemana-mana tuh, ya. Makanya nggak ada syariat mengatur perempuan jadi imam, dan nggak boleh perempuan di depan orang laki. Saat di Masjidil Haram itu udah susah ngatur itu. Kalau di Masjid Nabawi masih bisa ngatur masuknya, tapi kalau Masjidil Haram karena pintunya banyak sehingga sulit untuk mengatur orang perempuan. Kadang-kadang dia berdiri depan kita, ya udah itu darurat namanya, darurat. Kalau Masjid Nabawi masih bisa diatur perempuan dari sini masuk. Makanya nggak boleh ada perempuan di belakang, ada laki di belakang perempuan. Nah Nabi Musa nggak mau jalan di belakang Safurah. Kamu jalan belakang saya depan kamu. Nah, itu ukurannya. Jadi disebutin sini. Wala yasduqul qawlu, dan tidak benar ucapan hatta sampai yasduqal amalu, sampai benar perbuatan. Jadi mengukur benar perbuatan, mengukur benar omongan itu dengan dibuktikan perbuatan. Jadi wala yasduqul qawlu hatta yasduqal amalu,
dan tidak benar satu ucapan sehingga yasduqa benar perbuatan. Sidqul fi'li natijatun lazimatun li ashabil iradati alladzina la yahulu bainahum wa bainat tahqiqi ma yaquluna hailun. Sidqul fi'li benar perbuatan seseorang itu natijatun adalah satu hasil lazimatun yang pasti li ashabil iradati bagi orang-orang yang memiliki kehendak keinginan. Pasti kalau orang yang punya kehendak itu omongannya akan dibuktikan dengan perbuatan karena dia punya keinginan. Omongan gua mau buktikan gitu kira. Sidqul fi'li benar perbuatan natijatun adalah satu natijah hasil lazimatun yang lazim yang mesti li ashabil iradati bagi orang-orang yang memiliki keinginan. Kalau orang punya keinginan pasti omongannya akan dibuktikan gitu. Hasilnya pembuktian dari omongannya itu perbuatan. Alladzina yang mereka itu orang-orang la yahulu tidak menempati bainahum di antara mereka wa baina dan antara tahqiqi pembuktian ma yaquluna apa yang mereka ucapkan hailun satu penutup, satu hail. Alladzina mereka itu orang-orang la yahulu yang tidak menempati bainahum di antara mereka wa baina di antara tahqiqi pembuktian ma yaquluna apa yang mereka ucapin hailun satu ayat penutup. Jadi tidak ada menempati di antara mereka dan di antara pembuktiannya hailun penutup. Pasti habis ngomong ada terbukti perbuatannya. Jadi sidqul fi'li benar perbuatan itu natijatun ada satu natijah hasil natijah itu hasil lazimatun yang lazim yang mesti. Jadi benar perbuatan itu satu hasil yang lazim li ashabil iradati bagi orang-orang yang memiliki keinginan. Alladzina orang-orang yang la yahulu tidak menempati bainahum di antara mereka wa baina di antara tahqiqi pembuktian ma yaquluna apa yang mereka ucapkan hailun satu batas. Jadi antara omongan dan perbuatannya tidak menempati satu batas. Pasti habis ngomong dia buktikan. Itu orang yang punya iradah. Orang punya keinginan kan ingin cepat membuktikan. Gua pengen punya rumah gitu. Gua pengen punya rumah. Pasti dia buktikan. Oh, udah besok dia bangun. Gua pengen ini. Nah, pasti dibuktikan semua. Omongannya dibuktikan dengan perbuatan. Jadi la yasduqul qaulu hatta yasduqal amalu. Tidak benar omongan sampai benar perbuatan. Jadi kalau habis ngomong langsung fa idza faraghta fansab wa ila rabbika fa idza faraghta fansab wa ila, bahkan dari satu perbuatan beralih pada perbuatan lain. Karena fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai salat, fantashiru fil, maka bertebaranlah kalian. Kalau assalamualaikum sudah ya macul-macul yang dagang-dagang yang ngantar-ngantar. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Cari karunia dari Allah. Agama ini bergerak terus. Agama ini bergerak terus. Makanya ada yad'una al khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bergerak terus. Yad'un mengajak ilal khair kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah. Ternyata amar ma'ruf itu enggak cukup, harus juga an-nahyu 'anil munkar, nyuruh orang kebaikan enggak cukup. Nah, harus ada an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Itu setelan itu. Sel amar ma'ruf nahi mungkar, enggak ada al-amru bil ma'ruf saja, pasti ada nahyu. Tidak ada mencegah kemungkaran tapi tanpa menyuruh kepada kebaikan. Bahkan tiga, yad'una ilal khair, ngajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, nyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Terus itu terus berjalan terus. Jadi agama ini bergerak terus. Omong buktikan, omong buktikan. Ngomong buktikan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.